Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, meeting again with me, Pak Fatmati, in English Learning Channel. How are you today? Well, I am fine too. Today's lesson, we are going to talk about procedure text. Apa itu procedure text? Well, procedure text is a text that gives you an instruction on how to make something or to do something, how to do something. Jadi, procedure text adalah sebuah teks yang memberitahu cara atau instruksi bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi misalnya kalian suka memasak atau membuat kue minuman atau sesuatu yang baru, Anda tentunya akan mencari tutorialnya bagaimana melakukan itu di internet atau googling. Semua tutorial itu masuk dalam procedure text. Jadi it contains the instruction how to do something or how to make something. Contoh-contoh tentang procedure text adalah bagaimana cara memasak, bagaimana cara membuat minuman, tutorial membuat video tutorial, mengedit video, dan sebagainya. Dan di sana ada bahan-bahan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan secara bertahap, secara berurutan untuk nantinya kita bisa membuat apa yang kita inginkan. Aplikasi-aplikasi sekarang banyak kita temukan yang akan mengajari kita tentang bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Bahannya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, semuanya ada di sana. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih tujuan procedure text itu? What is the purpose or the social function of procedure text? Well, the social function of procedure text is to explain to the readers or listeners how to make or how to do something with the sequences of the actions of steps. Jadi, ada sequences of action atau sequence of steps, urutan langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi kita harus tahu apa saja, misalnya pertama harus begini, kedua harus begini, sampai selesai. Next, kita akan membahas nih tentang structure of procedure text. Setiap teks tentu saja memiliki struktur teks tersendiri. Bagaimana dengan struktur dari procedure text itu? Nah, dengan memahami struktur teks dari procedure text ini, nantinya kita bisa membuat procedure text dengan benar, baik procedure text yang written atau procedure text yang spoken. Yang pertama adalah goals. Jadi, di sini kalian akan menyampaikan apa sih tujuan dari penulisan teks ini. Yang kedua, ingredients atau tools. Di sini kita akan menyampaikan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan. Misalnya memasak atau membuat minuman. Apa sih bumbu-bumbunya? Bisa juga alat apa saja yang dibutuhkan jikalau kita ingin membuat teks tentang bagaimana melakukan sesuatu. Misalnya mengedit sebuah foto. Dan yang ketiga adalah steps atau chronological order. Di sini langkah-langkah yang ditampilkan harus betul-betul step demi step atau berurutan supaya nanti di akhir hasilnya sesuai yang diinginkan. Next, mari kita membahas tentang language feature dari procedure text atau unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur antara lain, yang pertama menggunakan simple present tense. Selain itu, kita juga menggunakan adverbial sequences atau conjunction seperti first, second, that, after that, before that, finally, itu semua disebut dengan kata hubung. Selanjutnya, dalam prosedur teks, kita membutuhkan command atau kalimat imperatif atau kalimat perintah yang biasa disebut dengan action verb, misalnya cut, boil, stir, etc. Jadi, misalnya kita menyuruh orang potong bawangnya, didihkan airnya, semua itu yang disebut dengan kalimat perintah. Yang berikutnya, di dalam prosedur teks, kita juga membutuhkan adverb of time atau keterangan waktu. Nah, biasanya ini akan melekat di kalimat imperatif. Contoh, boil the water in 5 minutes. Artinya,
didihkan air dalam 5 menit. Keterangan 5 menit inilah yang disebut dengan keterangan waktu yang diperlukan. Keempat unsur kebahasaan inilah akan bisa kalian temukan di dalam prosedur teks. Well students, now let's take a look at the example of the procedure text. Saya akan memberikan contoh sebuah prosedur teks dan bagaimana cara menganalisisnya. Perhatikan ya. Well students, this is the example of procedure text. How to use a camera, tool, a digital camera. And here are the steps. Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you. Then, center the object in the LCD and manage to zoom control until you get the best view. When you are ready to take the picture, hold the shutter speed for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press the shutter all the way down. Nah, inilah contoh sebuah prosedur teks. Sekarang mari kita analisis. Judul How to Use Camera, ini saya garis bawahi. Ini adalah goalnya atau tujuannya. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa teks ini memberitahu kita bagaimana cara menggunakan kamera. Kemudian tool atau alatnya, tentu saja ada digital kamera. Berikutnya, steps adalah langkah-langkahnya bagaimana menggunakan sebuah kamera. Penulisannya bisa dalam bentuk paragraf, seperti contoh di atas, juga bisa berbentuk poin-poin. Misalnya di awal kalimat ada bulatan-bulatan hitam, itu juga boleh. Sekarang kita analisis unsur kebahasaannya. Saya lingkari dulu yang pertama kata handle, yang kedua kata find, yang ketiga kata center, yang keempat kata hold, yang kelima kata press. Nah, kelima kata yang saya lingkari itulah yang disebut dengan action verb. Jadi tidak diawali dengan subjek, tetapi langsung diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Itulah yang disebut dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi sebuah kalimat yang diawali dengan verb one itu artinya kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga tidak perlu dimulai dengan subjek. Misalnya handle, itu artinya pegang. Turn it on, nyalakan. Center, pusatkan. Find, temukan. Hold, pegang. Press artinya pencet. Itulah action verb. Dan kalimat ini menggunakan simple present tense. Unsur kebahasaan selanjutnya yang bisa kita temukan dari teks prosedur ini adalah conjunction atau kata hubung. Misalnya kita lingkari dengan warna yang berbeda. Kita temukan kata hubung then yang artinya kemudian, until artinya sampai, dan finally artinya akhirnya. Sekali lagi, ketiga kata hubung itulah yang disebut dengan conjunction. Selanjutnya kita juga bisa menemukan adverb of time atau keterangan waktu. Misalnya di dalam kalimat hold the shutter speed for 3 seconds, kata 3 seconds yang artinya 3 detik itulah yang disebut dengan keterangan waktunya. Well students, inilah contoh prosedur teks beserta analisis unsur kebahasaannya. Jadi ada goalnya yang merupakan tujuannya, ada juga toolnya, alatnya, ada juga steps atau urutan cara mengerjakannya. Ada simple presentnya, ada action verbnya, ada conjunctionnya, ada juga adverb of time-nya. What do you think students? Mudah bukan? Nah, sekarang akan saya sajikan sebuah teks, kemudian kalian silakan identify what is the social function of the text, what is the structure of the text, and find the linguistic features of the text.